Kenapa kok hati saya ini mulai sejak tahun 2004 itu mendorong saya itu suruh aja tanam garu terus sampai sekarang. Jadi tanam garu itu mulai 2004 sampai sekarang tidak berhenti. Karena dalam hati itu sendiri mendorong ke situ. Nama saya Pak Slamet. Saya dilahirkan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kota Wali. Saya di Jalan Manisan pada tahun 83 bulan 1 sampai sekarang. Lalu tanam garu saya sendiri itu saya mulai tanam 2004 sampai sekarang. Lokasi kebun saya ada di daerah Lokpon di tempat Kelurahan Labanan Jaya. Dan produksi saya teh garunya ada di Labanan Makmur, Jalan Manisan, RT 2, Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Bero, Kalimantan Timur. Alasan saya ini dari kebatinan saya sendiri. Kenapa kok hati saya ini mulai sejak tahun 2004 itu mendorong saya itu suruh aja tanam garu terus sampai sekarang. Jadi tanam garu itu mulai 2004 sampai sekarang tidak berhenti. Karena dalam hati itu sendiri mendorong ke situ. Terjun di tanaman garu awal pertama itu tahun 2004, ya. 2004 setengah gagal, terus bangkit lagi 2010. 2010 tanam 1000 pohon. Akhirnya kita bisa hidup 80%, ya kan. Terus tanam lagi 2011, tambah 1000 lagi, bisa hidup 90%. Jadi penanaman itu kehidupannya naik. Karena sebelumnya itu punya pengetahuan yang gagal tadi. Jadi saya ulang, akhirnya timbul keberhasilan itu sendiri. Dan mulai bangkit untuk teh ini sudah 2 tahun yang lewat. Sudah 2 tahun yang lewat, itu banyak orang yang saya kenal itu saya ajak. Dia juga tidak mau karena itu untuk apa dia ajak. Mau, ya kan, akhirnya kita gerak sendiri. Gerak sendiri kita awali dengan tadi yang sudah tua-tua pohonnya itu kami ambil ujungnya, terus saya bawa pulang, terus saya jemur, saya simpan, jadi untuk konsumsi sendiri terutama. Terus tiap-tiap ada kehutanan atau teman yang datang, itu saya suguhi teh garu itu tadi. Akhirnya kehutanan dari Jakarta, problem ini akhirnya salut. Terus saya dibantu dengan peralatannya, maupun penggilingannya, maupun rumahnya, maupun pembungkusnya. Itu saya dibantu oleh problem. Terus sekarang kami sudah bisa mengemas sendiri. Mulai dibantu untuk peralatan itu sekitar bulan 1 kemarin. Bulan 1 sekitar ini bulan 4 ya.
sekitar baru 4 bulan. Kalau bikin tehnya sudah sekitar 2 tahunan. Kalau saya ngolah teh garu itu, siapapun boleh lihat, ya kan? Siapapun boleh lihat. Jadi terutama saya itu memetik daun garu, habis saya petik, terus saya cuci, habis saya cuci, terus saya jemur, saya cencang dulu, ya kan? Cencangnya saya masih manual karena belum punya alatnya. Habis kita cencang, baru kita jemur, ya kan? Jemur kering, betul-betul kering, itu baru saya giling. Ada juga sebagian yang saya goreng. Saya goreng skala besar, ya kan. Jadi sekitar, kalau penggorengan saya itu muat 1 karung ya. 1 karung saya goreng semua, baru habis digoreng tuh saya giling. Habis saya giling, ya kan, baru di situ penyampuran antara daun garu itu 90%, terus buah garu itu 10%. Terus habis itu saya campur rata. Habis campur rata baru kita kemas. Habis saya kemas, itulah kamu baru bisa kita pasarkan. Siapa yang membutuhkan, saya kasihkan. Kalau saya jual itu tidak mahal ya, karena apa? Terutama itu masyarakat itu biar bisa daya beli, karena tidak semua orang itu punya uang, ya kan? Jadi per bungkus itu saya jual itu sekitar Rp20.000. Itu isi 50 bungkus. Kalau ada masyarakat mau dijual lagi, ya silakan. Tentunya malah saya banyak terima kasih, tentunya itu kan termasuk memasarkan kan, itu yang saya perlukan malah. Nah, itu yang saya perlukan. Menjualkan itu tentunya itu cari untung, ya kan, karena transport itu juga pakai uang, ya kan. Itu boleh ngambil untung tapi jangan banyak-banyak, supaya masyarakat ini bisa daya beli. Itu pesan saya. Kita butuh dukungan logo, ya kan? Logo, terus ini pengemasan, plus langsung ini izin edar, ya kan? Itu kan belum ada. Terus lab ini juga belum ada. Itu kalau manfaatnya garu itu, kalau daunnya kalau dibikin teh itu bisa pencegahan flu maupun batuk. Kalau kena batuk dan flu, mohon bikin teh yang kental, ya kan. Dalam 1 gelas itu ditaruh di gelas apa itu bungkusan teh itu paling tidak 2 bungkus ya, kalau sudah kena batuk ya. Terus disiram air termos, terus langsung dikasih garam 1 jumput. Jangan dipakai gula. Itu kalau kena batuk, ya kan. Seperti itu. Lalu kalau sudah agak anget-anget, sudah bisa diminum, langsung diminum, langsung dihabiskan 1 gelas itu. Insya Allah habis minum langsung tidak batuk. Boleh dibuktikan sendiri, bikin sendiri, supaya tahu. Kalau bicara saya saja kemungkinan tidak percaya. Kalau dibuktikan sampean sendiri, tentunya baru bisa mengerti, oh ya betul. Nah, itu. Tanaman hutan ini bisa menanggulangi kerusakan hutan itu sendiri. Contohnya saya sendiri ini, ya kan. Lihat sampean kanan kiri ini, ya kan. Hijau royo-royo, ya kan. Indah, ya kan.
bisa menangkal udara racun, ya kan, racun yang di udara, ya kan, itu kan lebih indah. Jadi hasilnya itu positif. Karena garu ini harganya mahal, haruslah dikembangkan supaya tidak punah. Apalagi di hutan ini sudah hampir punah. Kalau kita tidak mengembangkan, akhirnya tinggal cerita saja. Tapi kalau kita mau membudidayakan seperti ini, akibatnya generasi garu itu sendiri bisa berlanjutan. Akhirnya bisa menanggulangi kerusakan hutan maupun bagaimana tata cara mengurangi sawit maupun mengurangi batu bara. Kalau sudah ditanamin garu, ya kan, tidak mungkin mau ditanamin sawit atau dibongkar, diambil batu bara. Nah, inilah sudah saya awali, ya kan, generasi penerus ini tinggal meneruskan. Apalagi saya ini sudah tua, ya kan, siapa lagi yang meneruskan dari generasi yang muda gitu. Jadi generasi muda ini harus belajar seperti saya ini supaya bisa membangkitkan lingkungan kita, bidang ekonomi, ya kan, maupun dan lain-lainnya. Itu produk kami ini harus ada di Labanan, dan juga yang menangani juga pun harus orang Labanan. Iya, itu jadi nantinya itu kebanggaan Labanan ini ada gitu. Contohnya sekarang kan sudah fasilitas umum di Labanan ini kan sudah hampir lengkap, ya kan, mulai dari pos, pasar, bank sudah ada, ya kan. Ya tinggal produk kita inilah kita berjalan, dan kita harus kita gunakan dan kita manfaatkan yang sebaik-baiknya itu. Kalau sudah kita mulai, ya kan, tentunya nanti itu kan ada arahan-arahan dari pemerintah maupun pemerintah kampung maupun dari pemerintah kota, ya kan. Itu nanti kan tentunya itu kan ada, oh lari ke sini loh Pak, lari ke sini loh Pak, ini contohnya begini kan begitu. Jadi kalau istilahnya langsung khusus untuk ditangani saya sendiri, kemungkinan saya tidak bisa